Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam channel CTF Diary Indonesia. Apa kabar Sobat Flagger semuanya? Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam memecahkan tantangan Capture the Flag yang diselenggarakan oleh rootme.org. Bagi yang baru pertama kali berkunjung, jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa juga tonton video-video channel ini sebelumnya, supaya pembahasan kita menjadi lebih runtun. Seperti biasa, kita akan buka portal rootme kita. Bagi yang belum tahu apa itu rootme, silakan kunjungi website mereka di root-me.org. Pindah bahasa jika Sobat Flagger tidak nyaman dengan bahasa aslinya. Jika Sobat Flagger belum memiliki account, silakan isi formulir registrasinya, submit, ikuti step by step-nya. Jika sudah memiliki account, klik I already have an account. Kita akan masuk ke portal rootme kita. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di kategori web server. Kita akan coba bahas tantangan JWT Public Key. Seperti biasa, kita buka soal dan petunjuknya. JWT Public Key, 30 poin. Change of heart. Petunjuknya, you find an API with 3 endpoints. Ada /key, diakses menggunakan metode get, /out, diakses menggunakan metode post, dan /admin, yang dapat diakses menggunakan metode post. Kita akan start the challenge-nya. Sebuah API. Kalau Sobat Flagger menemukan API yang dapat diakses menggunakan GET, sebenarnya kita tidak butuh aplikasi apa-apa untuk mendapatkan JSON datanya. Seperti ini contohnya. Misalnya untuk endpoint key, karena tadi dapat diakses menggunakan GET, kita dapat langsung akses lewat URL-nya, sehingga kita dapat data JSON-nya. Tapi untuk metode post, kita tidak bisa mengakses menggunakan URL. Kita bisa menggunakan Burp Suite Community Edition untuk mengganti header-nya, atau kita bisa menggunakan CURL atau curl yang diakses menggunakan terminal. Baik, kita akan gunakan terminal kita saja. Untuk mengakses key, kita gunakan curl langsung ke endpoint-nya. Kita akan dapatkan public key-nya dalam format JSON. Tapi untuk endpoint yang kedua, yaitu out, karena kita menggunakan metode post, Sobat Flagger bisa menambahkan CURL main_x. Kita gunakan metode post, kita ganti key-nya menjadi out sebagai endpoint yang kedua. You have to provide username sama dengan your name in your post request. Baik, kita akan tambahkan provide username sama dengan your name. Kita akan tambahkan parameter main d. Kita tambahkan username sama dengan admin. Titik koma, tanda petik tutup. Baik, kita mendapatkan JWT token-nya. Kita akan copy token kita. Cukup sampai XA ya. Tidak usah ikut tanda petik dan kurung kurawalnya. Kita akan copy, kita akan buka JWT.io. Kita akan pindah ke JWT decoder. Kita akan paste JWT token kita untuk melihat isi dari JWT token kita. Kita sudah tahu bahwa JWT token itu memiliki 3 bagian. Bagian yang pertama ini adalah header yang dipisahkan oleh tanda titik. Kemudian yang bagian kedua juga dipisahkan menggunakan tanda titik. Itu adalah payload datanya. Dan yang ketiga itu adalah signaturnya.
Di sini ada error unable to automatically download public key from JWT. Please enter public key manually to verify the JWT signature. Kita sudah dapat public key-nya. Di sini menggunakan algoritma RS256. Algoritma RS256 membutuhkan pasangan private key, sedangkan kita tidak memiliki private key-nya. Kita hanya memiliki public key-nya. Maka kita akan ganti atau downgrade algoritma yang digunakan yang sebelumnya RS256 itu menjadi HS256. Kita pindah ke JWT encoder, kemudian bagian RS ini kita ganti dengan HS256. Kemudian kita akan copy public key kita untuk kita paste di secret validnya. Ini kita hapus, kita ganti dengan public key kita. Kita dapatkan JSON Web Token atau JWT-nya dengan username admin. Kita akan copy JWT token yang kita dapatkan dengan algoritma yang baru, dengan valid secret-nya adalah public key-nya dalam format JSON. Kita akan kirimkan ke tantangan kita dengan menggunakan perintah curl mainx. Metode yang kita gunakan adalah post. Kita akan kunjungi alamat URL-nya bukan ke key tapi ke admin sebagai endpoint ketiga atau endpoint terakhir. Kita akan copy dari key saja. Kita akan ganti key-nya dengan admin. Kemudian kita akan tambahkan header-nya dengan parameter H. Kemudian kita akan berikan authorization bearer diikuti dengan JWT token kita yang baru. Kita paste ke CURL kita. Message, you must be admin to enter here. Padahal JWT token kita sudah menggunakan username admin, tapi masih gagal. Cukup lama saya stuck di tantangan ini, karena saya sudah memiliki JWT web token dengan username admin, tapi tetap ditolak oleh tantangan kita. Sampai akhirnya, setelah saya browsing ke sana kemari, JWT valid secret-nya itu tidak boleh menggunakan format JSON. Kita akan pindahkan public key yang masih menggunakan format JSON. Kita akan pindahkan ke format PEM. Kita akan gunakan Gini. Kita paste di sini menjadi format PEM. Pastikan ada enter setelah bikin public key dan sebelum end public key. Kita akan copy. Kemudian kita pindahkan ke jwt.io. Kita gantikan valid secret key dalam format JSON menjadi format PEM. Kita mendapatkan JWT yang baru. Kita akan copy JWT kita yang baru. Kita akan gunakan CURL lagi dengan mengganti authorization barrel-nya. Ternyata masih ada pesan, you must be admin to enter here. Setelah searching di Google, saya mendapatkan kesimpulan bahwa encoded base 64 yang digunakan pada JWT.io itu mengacu pada RFC 7519. Yaitu JWT style, tidak menggunakan RFC 4648 yang merupakan base 64 standar. Inilah sebabnya mengapa JWT yang kita dapatkan dari jwt.io tidak bisa dipakai untuk tantangan kita. Kita akan gunakan CyberSafe untuk membantu kita membangun atau mengencode JSON Web Token dengan menggunakan base 64
menurut standar RFC 4648, bukan RFC 7519. Kita akan buka CyberSafe-nya. Kita akan berikan input adalah parameter payload dari JWT, yaitu username, admin. Kemudian untuk receive-nya kita akan cari JWT. Kita akan gunakan JWT sign. Sobat Blacker tahu perbedaan antara HS256 dengan algoritma RS256. Pada algoritma RS256, kita membutuhkan private key sebagai pasangan dari public key yang kita miliki. Sayangnya, kita tidak memiliki private key. Kita hanya diberikan sebuah public key. Makanya, untuk signing algoritmenya, saya tidak menggunakan RS256, tapi menggunakan HS256. Kemudian, pada bagian secret key-nya, kita akan copy dari public key dalam format PEM yang sudah kita format di Gini tadi. Kita akan hapus secret, kita paste, kita lebarkan dulu untuk memudahkan Sobat Blacker melihat public key-nya. Pastikan Sobat Blacker memiliki enter di bawah bikin public key, dan sebelum end public key, Sobat Blacker juga harus memiliki enter. Kemudian, ini yang cukup tricky juga, ternyata setelah end public key, Sobat Blacker itu juga harus memiliki enter. Saya coba tanpa enter, ternyata JWT yang kita miliki itu tidak diterima oleh tantangan kita. Kita coba ya. Kita tidak memiliki enter setelah end public key. Kemudian di bagian header ini kita hapus saja, karena headernya cukup signing algoritmenya. Kita dapatkan JWT token. Kita akan masukkan ke curl kita. Kita hapus authorization barrier kita sebelumnya. Kita paste. Kita enter. See, you must be admin to enter here. Tapi begitu di CyberSafe saya tambahkan enter setelah end public key, JSON web tokennya berubah. Kita akan copy lagi JSON web token kita yang baru. Setelah kita tambahkan enter di bawah end public key, kita paste lagi ke CURL kita. Kita paste. Voila, kita dapatkan flag-nya. Congrats, here's your flag. Hardcode your algo, bro. Kita akan copy flag yang kita temukan. Kita akan masukkan ke tantangan README kita. Kemudian kita send. Amazing, kita telah menyelesaikan tantangan JWT Public Key 30 poin. Jadi tantangan ini cukup tricky dan membutuhkan banyak percobaan untuk akhirnya kita bisa mendapatkan flag-nya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.